Sobat Motivi yang berbahagia, bertemu lagi dengan kami dalam program Sinau Berang bersama Motivi Slogohimo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi penilaian akhir tahun Sekolah Dasar tahun pelajaran 2020-2021 muatan pelajaran PPKN kelas 3. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Motivi Slogohimo. Channel Motivi Slogohimo, jendela informasi dan edukasi. Mari Sobat Motivi, kita masuk ke pembahasan materi. Di sini ada 4 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu keberagaman Indonesia. Yang satu adalah pakaian adat Indonesia, baju jangkep dan kebaya yaitu dari Jawa Tengah. Bundo Kanduang adalah pakaian adat dari Sumatera Barat. Di situ kami berikan gambar contoh baju jangkep dari Jawa Tengah dan Bundo Kanduang dari Sumatera Barat. Yang kedua, walaupun kita orang Jawa boleh memakai pakaian adat dari suku lain karena kita harus menghargai pakaian adat daerah lain. Kain tapis berasal dari Lampung. Yang keempat yaitu Indonesia akan terkenal akan batiknya. Maka dari itu batik diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Yang kelima, Indonesia terdiri begitu banyak suku yang memperkaya budaya bangsa Indonesia. Yang keenam, Tidung, Bulungan, dan Dayak adalah nama suku di Kalimantan Utara. Ketujuh, Mate Amin dari Padang gemar makan gudeg, sedangkan Anto dari Jogja gemar makan rendang. Maka mereka tetap bersahabat karena memiliki sikap menghargai kegemaran. Itu yang 8. Cara menghargai keberagaman pendapat adalah mendengarkan pendapatnya dan tidak membeberkan kekurangan pendapat tersebut. Yang terakhir, rumah adat NTT yang bernama Musulaki. Musulaki yaitu rumah adat dari NTT yang beribu kota di Kupang. Materi kedua, hemat energi. Di sini hanya cuma ada 4 pembahasan. Yang pertama, dimanapun kita berada berkewajiban untuk hemat energi. Yang kedua, petani bisa memanfaatkan energi secara positif dengan menanam padi. Yang ketiga, penghijauan, menggunakan air secukupnya dan merawat tanaman adalah beberapa contoh melestarikan sumber energi. Yang keempat, perilaku hemat energi adalah pengamalan Pancasila, yaitu sila kelima. Jadi, Sobat Motivi, mari kita berhemat energi supaya energi di bumi ini tidak akan habis dan tetap dirasakan oleh anak cucu kita. Lanjut materi berikutnya. Materi ketiga, dasar negara Republik Indonesia. Lambang negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Di situ jelas ada burung Garuda yang menoleh ke kanan. Di situ ada perisainya dan mencengkram semboyan bangsa Indonesia. Sila pertama yang dilambangkan bintang yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua yang dilambangkan mata rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia yang dilambangkan
oleh pohon beringin. Yang sila keempat, kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan oleh padi dan kapas. Satu, lambang negara Indonesia adalah Pancasila. Dua, jumlah bulu sayapnya 17 melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17. Jumlah bulu ekornya 8 melambangkan bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus, sedangkan bulu-bulu kecilnya berjumlah 45 melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. Yang ketiga, tempat-tempat pemasangan. Di sini kami contohkan tempat pemasangan lambang negara, antara lain di mana saja. Di sini saya kasih 3 contoh untuk tempat pemasangannya, yaitu di kantor sekolah, kantor balai desa, dan kantor kecamatan. Nomor 4, arti warna hijau pada Pancasila melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Nomor 5, Pancasila sebagai dasar negara harus dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Nomor 6, pentingnya bersatu dalam keberagaman merupakan pengamalan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang ketujuh, bagian-bagian lambang negara adalah burung Garuda, jelas yang menoleh ke kanan tadi, perisainya, dan semboyan negara Indonesia yang dicengkram oleh burung Garuda. Yang kedelapan, persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah melambangkan sikap toleransi. Yang kesembilan, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia pasti membutuhkan orang lain. Materi keempat yaitu hak dan kewajiban. Di sini cuma sedikit, ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Nomor 2, bermain bersama teman merupakan hak anak di rumah. Yang ketiga, bermain game dan menonton televisi sampai larut malam adalah contoh mengabaikan hak tubuh kita untuk istirahat. Makanya anak-anak semuanya, Sobat Motivi, jangan bermain game dan menonton televisi yang tidak memakai aturan, karena tubuh kita butuh istirahat. Kalau kita kecapean, kita bisa sakit, kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang keempat, yaitu contoh kewajiban anak di sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah, menaati peraturan sekolah, dan mengerjakan tugas dari guru. Ya, demikian tadi materi dari kami. Bagi Sobat Motivi semuanya, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, dan berjaga jarak, serta sering-sering mencuci tangan. Cukup sekian dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.